Ini nih itu gubernur gosip. Istad gosip lah. Maksudnya beliau butuh masukan dari itu, ibu ya. Benar, dua pemimpin itu bereaksi atas dan sangat cepat dan positif. Iya, sangat positif. Dan dia mengakui itu sebenarnya berat loh. Maksud saya kalau saya Sri Mulyani berat. Maksudnya Eselon 3 punya 56 miliar, itu yang diakui loh. Yang nggak diakui berapa? Ya termasuk itu Moge sama Rubicon kan tidak di LHKPN tuh. Tidak, iya makanya. Bukan cuma ini nomornya bisa nomor yang nggak sesuai kan ajaib banget. Dan tidak bayar pajak juga katanya. Dan tidak bayar pajak. Dan itu langsung kemana-mana. Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan PKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Itu kan jadi ya kita akui Ibu SMI melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Tapi homeworknya dia ada 14.000 ternyata yang belum melakukan pelaporan. 13.000 atau 14.000? Iya, kurang lebih. Iya. Ada sekian berapa persen? 13.000 kalau aku ingat tuh. Ya, ada mungkin hampir 30% atau dari teman-teman di sana itu yang belum melaporkan LHKPN tuh. Iya, jadi petugas pajak tidak bayar pajak. Akhirnya isunya adalah udah kita nggak usah bayar pajak aja, gue bete nih gitu kan. Nah itu yang nggak benar gitu. Jadi menurut saya tahu banget ya, kita butuh pajak. Perkara ada oknum, lagi-lagi oknum. Ini pajak itu kan masalah gayus, gue aja kena bro. Iya kan, sebagai ya, gue sih bukan orang pajak ya, tapi kan teman-teman gue semua. Ya sebagian besar kan teman saya kenal mereka ya gitu. Jadi menurut saya nggak begitulah, karena tapi kita sepakat. Kita marah dengan kelakuan oknum. Saya nyebutnya oknum. Karena saya percayalah nggak semuanya. Itu jujur gue secara pribadi ngamuk sebenarnya. Karena gini. Ya gue lihat posting-posting lo. Karena gue orang, bro, gue bayar 9 digit bro. Wih keren banget deh. Emang lu aja? Ngeri. Ini gue diantara orang kedua 9 digit nih, ngeri kali. Gue berhak mangkal gitu loh. Bener, gue berhak mangkal. Karena gue taat pajak, gue begini gitu ya. Gue kadang-kadang wah gitu loh kayak gitu. Jadi ini mengekspresikan kemangkalan gue gitu loh. Gue putar aja terus itu supaya pajak lebih benar gitu. Supaya pajak lebih benar. Iya, kita berharap gitulah. Kan polisi kita udah terbuka lah, tsunami lah ya. Tsunami Polri, sekarang tsunami pajak. Sekarang pajak gitu. Dan saya pikir masalah ini kan tidak di 2 instansi ini saja. Oh enggak banget. Ya, enggak banget. Lah, ya. Nah, justru menurut aku ini jadi momen model bahwa ada 2 tokoh nasional yang sangat care dengan apa yang terjadi, kemudian berani jujur dan berani menindak ke dalam. Ini kan masalahnya kan, orang cenderung kan blaming keluar. Nah ya kayak sekarang lagi rame-rame lagi kan, kasus yang lagi rame ini kasus AW lagi juga rame. Nah ini Pak Prabowo nih, gimana nih kalau ini? Aku nggak ngerti, kalau aku percaya aku cuma gini ya, karena ada yang bilang bahwa kenapa bukannya ngelindungi koruptor. Loh, kok ngelindungi koruptor? Aku tuh cuma bilang, ini ada kasus, ya kan? Gue nggak tahu yang salah siapa, ya kan? Karena terlalu panjang nih sidangnya, dari tahun berapa nggak selesai? Yang orbit aja udah selesai, 1, 2, 3 udah jelas tersangkanya. Ini nggak jelas, tapi terus si heli canggih ini tuh nggak boleh terbang gitu loh. Dan orang tuh lupa bahwa Pak Gatot tuh mesti lihat, ini kan bukan cuma semata Pak Gatot anti korupsi, tapi kalau mengerti pengadaan heli ini tuh dari awal, ini tuh ada persaingan brand, persaingan pabrikan. Nah disinilah saya mau ngomong tentang pentingnya misalnya Kemhan itu seriusin deh soal KKIP itu. Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Apa kabar? Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Karena kan sekarang walk out tuh ngambek Pak Surya Prabowo. Mungkin ini sekalian aja sudah bersih-bersih polisi, bersih-bersih Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak. Sekarang bersih-bersih Kementerian Pertahanan. Semua kayak ini. Semua harus bersih sebenarnya. Tapi gini kalau ngomong semua, kita mendingan juga bikin urutan. Mana sih yang paling besar anggarannya? Nah, jangan-jangan Departemen Agama juga harus bersih-bersih banget. Iya. Itu kan dianggap satu lembaga juga yang pendidikan dulu, juga gede banget. Pokoknya kita tahu dulu Quran aja dikorup ya, pernah ada kasus kan, bayangin. Kan ngeri kan. Nah, jadi maksud aku apa yang dicontohkan oleh Pak Kapolri, oleh Bu Sri Mulyani ini harusnya diikuti oleh para pemimpin-pemimpin lainnya, karena ini tuh satu indikasi bahwa mereka tuh care. Jangan bilang Bu Sri Mulyani kemudian nggak digoyang loh. Secara politis ada senyap-senyapnya sih. You know the story kan. Kayaknya lanjutin AW 101 kayaknya boleh nih. Jadi gitu. ini menurut saya ya, kita kan mau
mau sebentar lagi 2024 ya, yang apa secara konstitusi kita mengatakan akan terjadi pergantian kepemimpinan nih. Betul. Secara konstitusi nih. Iya. Kan belum dirubah. Belum. Ya, jadi menurut saya ini tuh apa aspirasi masyarakat banget. Bisa nggak kita ya ke depan itu Indonesia itu ya leader-leader yang nyalon nih siapapun dia, ini dong yang diusung. Karena kita concern banget dengan negara kita. Oh ya, Ya, iyalah. korupsi terjadi hampir di semuanya nih, Bu. Makanya saya sepakat kalau Pak Helmi bilang bahwa kita tetap harus bayar pajak, bahwa ini hanya oknum. Iya. Tetapi kita juga harus yakin kita bisa mengawasi penuh gitu. Kan ngeri nih, kita semua dikejar-kejar pajak gitu ya. Ya. Duitnya nggak jelas. Terus uangnya akhirnya kayak begini. Inilah yang kita berharap KPK itu lebih gimana gitu ya. Lebih Dan tegas. sekarang kita lihat, Bu, kejaksaan juga galak nih, Bu. Iya kan? Iya, udah. Ya. Kan beberapa penangkapan terakhir dilakukan oleh kejaksaan. Lebih tegas, iya. Ya, dulu kan sepertinya kan cuma KPK aja gitu ya. Jadi menurut saya kita tuh ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Gua aja kadang-kadang mungkin Mas Woy lebih tahu ya, ketukar-tukar. Ini wewenang siapa sih nangkapin koruptor itu? Jadi- apakah tiga-tiganya boleh? Tapi ada BPK juga loh. Fungsi BPK, kan cuma juga ngawasin, Bu. penting. BPK tidak menangkap, BPK cuma Iya, ngawasin. tapi dia ngawasin, Iya, kan iya, penting dong. Jadi secara KPK itu hadir sebagai anak terpaksa karena sebenarnya udah KB. Sebenarnya di kepolisian itu ada Ada kan? Sebenarnya udah KB. Iya. tapi karena ini nggak jalan, Buatlah KPK. buatlah KPK. Dan KPK itu sebenarnya ad hoc alias 10 tahun aja, habis itu selesai. Iya. Hajar aja semua mulai dari sekarang sampai ke belakang itu dihajar. Nah, kita saat ini memang merindukan bahwa satu pasal bahwa korupsi adalah subversi. Iya, Sehingga boleh kan, dihukum mati. Tapi kan kemarin KUHAP itu ada peringanan hukuman untuk Nah, itu koruptor kan? makanya hukum matinya bahkan tidak bisa Tidak bisa dieksekusi kalau dieksekusi. selama 10 tahun dia dapat surat kelakuan baik. Nah, itulah kapan jerahnya, efek Itu yang kata jerahnya. si Hotman Paris, lah 10 tahun artinya mahal banget tuh. Surat dari siapa tuh yang mengeluarkan? Lapas. Dari Kepala. ketua lapas itu mahal banget. You know what he mean lah ya? Iya. Orang itu untuk kan berarti mendapatkan surat kelakuan baik Peluang itu. korupsinya malah nggak selesai-selesai. Iya. Gitu, nggak selesai-selesai. Jadi kalau bisa dihukum mati itu sebenarnya sekedar contoh. Jadi saya ingat ada kenapa saya mengagumi Tiongkok di dalam mengelola negara. Iya. Ini jadi saya ada anti Tiongkok di dalam strategi kolonialisasi ekonomi, saya anti, tapi di dalam mengelola negara saya pro. Jadi saya harus jujur. Jadi pejabat di hari pertama itu istri dan anaknya itu dikunjungi ke penjara untuk lihat nih kalau korupsi diginin loh dan keluarganya. Itu Xi Jinping pertama kali 2013 melakukan karena dia 2013 adalah pemimpin nomor 1 Tiongkok. Dan itu menjadi tradisi. Atau saya Jadi ikutin efek North jerah. Korea, atau ikutin North Korea aja. North North Korea kan digandeng, ngobrol aja gitu. Tau-tau dus, langsung masuk dia hilang. Salah ini. Tahta, harta dan wanita. Ini Nggak jauh-jauh dari situ ya? Nggak Nggak jauh. Well, it is. Kayak PC yang start Bang. Sekarang anak 15 tahun. Itu 15 kan tahun shocking gitu. Iya. Waduh. Ada yang bilang dia hero nih, membuka semuanya. Yang lucu ya, begitu ada instruksi itu, gue baru dapat dari marketplace, Bu, yang jualan-jualan motor. Jual-jual. Banyak sekali yang jual Harley itu. Wah, langsung drop harganya. Apa kita yang pakai Harley sekarang? Keren banget. Jadi ini negara saat ini harus mewaspadai. Joke itu lebih sadis daripada kritikan atau nyinyiran. Betul. Ya, jumpa lagi kita dalam acara konspirasi dan kontradiksi. Gue selalu ngeliat-ngeliat tuh, karena di sana ada a very beautiful lady. Hari ini pink ya. Pink, girly banget ya. Ibu Koni nyebut girly gitu. Girly banget. You are, bro. Memang girly dia. Memang girly. Tapi wow gitu ya. Dan Bosman masih ada di situ. Oke, kita mau ngomong apa? Saya pikir Yang populis aja, yang populis populis. saja. Jadi Yang saya saat pikir ini. setelah kemarin Sambo kayak membuka kotak Pandora gitu ya. Yang selama ini kita tahu apa terjadi sesuatu di kepolisian dan
dengan kasusnya Sambo itu kan kemana-mana Mas Uy, dan sekarang baru aja kita lagi dikejutkan dengan ada masalah pajak ya, jadi di oknum-oknum di pajak. Ya banyak teman gua nih ya oknum di pajak, tapi ini kan kita nyebutnya oknum. Karena saya percaya betul masih banyak yang bagus, masih banyak yang baik di sana ya, yang lurus itu masih banyak. Dan pemicunya agak-agak mirip Sambo ya. Sama-sama. Ini masalah ini tahta, harta dan wanita. Ini Nggak jauh-jauh dari situ ya? Nggak jauh-jauh. From woman, Bu. Kenapa? It's not from woman. Iya. Well, it is. Kayak PC yang start woman. Sekarang anak 15 tahun. Itu 15 kan tahun shocking gitu. Iya. Waduh. Ada yang bilang dia hero nih, membuka semuanya. Ya makanya, seru juga. Dia mengatakan saya dilecehkan, habis itu rata. Rata. Gara-gara dia dilecehkan, satu institusi. Gara-gara dia dilecehkan, which is belum tentu benar. Iya ngomongnya. Ada klemognya dibubarin loh. Nah, moge di Woi, Bu, sekarang lucu ya. Klemoge dibubarkan. Lah iya kan Bu Menteri kan minta, kan ada istilahnya apa tuh, apa rider apa gitu yang orang-orang pajak gitu disuruh bubar sama Ibu SMI gitu. Yang lucu ya, begitu ada instruksi itu, gue baru dapat dari marketplace Bu, yang jualan-jualan motor. Banyak sekali yang jual Harley itu. Wah, langsung drop harganya. Apa kita yang pakai Harley sekarang? Keren banget. Oke, Mas Uy, ngomong dong. Ini saya merasa ya, untuk kemarin waktu kita tahu banyak sekali hedon-hedon oknum dari keluarga polisi, terutama istri dan anak yang menggunakan sosial media untuk pamer, dan itu masyarakat banyak yang mendem jero gitu ya, marah sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi yang lebih mengesalkan. Jadi kita tahu beberapa tahun ini pajak itu kayak semua hal dipajaki gitu ya. Terus ya terutama ngatasin apa dana yang dibutuhkan selama untuk penanggulangan COVID, bro. Betul, makanya. Nah, kesannya sudah tidak, ini kesannya ya, sudah tidak membuat, maksudnya gini, kalau kita 1 tahun dapat 100 juta, dipajaki 10%, kita ikhlas. Ini tahun depannya kita dapat cuma 80 juta, dipajakinya 20%, gitulah andainya. Udah nggak ikut bantu, kecuali tahun lalu kita dapat 100 juta, tahun ini kita dapat 200, dipajaki 30% pun kita ikhlas gitu ya. Ini nggak ikut bantu, ikut malah membatasi, tapi pajak dinaiki. Mikirnya nggak ikut bantu. Faktanya begitu. Negara selalu bantu lah, bro. Ini gue orang pajak nih, bro. Gitu. Separuh pajak nih, temen gue pajak. Kita pakai jalan yang dibayar oleh negara, kan gitu-gitu. Bro. Jadi kita melihat hanya banyak orang, bukan semua orang, banyak yang getem-getem, yang apa sih getem-getem? Gergetan di dalam gitu ya. Bahasa apa sih ini ya? Itu merasa yang mangkal gitu ya. Nah, begitu ada sebuah fenomena, seseorang menzolimi keluarga NU, keluarga GP Ansor gitu ya, dengan sangat sadis. Ternyata dia anak muda yang menggunakan harta ayahnya untuk pamer gitu. Ini sebenarnya kasus pidana kan sebenarnya. Tapi begitu, ini orang pajak mendadak itu diputer. Karena gini, percaya saya, kalau itu bukan orang pajak, mungkin swasta biasa, peristiwa ini tidak segini meledak. Gitu. Tapi bukan unsur orang pajaknya aja, yang jadi korban juga Ansor gitu. Itu ya, walaupun bukan dia dibegitukan karena dia keluarga Ansor juga dong. Jadi kan kita kan tidak bermaksud bukan mengadukan pajak sama Ansor, tapi memang jadi langsung kebetulan aja. Ini bagi kita adalah kayak marah kedua kan setelah pamernya dari teman-teman kita yang di kepolisian, dan ini adalah pukulan kedua di Departemen Keuangan. Karena suara di dalam ini yang gue emang kesel sama orang pajak nih, putar terus gitu. Bahkan trending topiknya kan hashtagnya Sri Mulyani Omdo ya, itu yang hashtag gede banget itu di. Tapi yang gue suka meme yang itu dong, tetap rajin bayar pajak ya, karena orang pajak belum semuanya punya Harley. Itu kan keren tuh. Itu orang kita mah kreatif banget. Iya ya ampun deh, cepet banget. Nah, saya urusan joke itu gini. Saya dengan latar belakang applied psychology dan sangat ingin tentang kenegaraan gitu. Jadi bukan ke masalah terapeutik kejiwaan, tapi melihat gini,
Dulu ada mati ketawa ala Rusia, dia nih biang keroknya nih. Enggak, itu gua bikin gelitik tawa cara Amerika setelah mati ketawa cara Rusia. Iya. Kalau urusan Rusia, urusan yang ping-ping inilah. Putin. Gua Itu Amerika. di tahun 80-an itu. Jadi kita nih di dunia applied psychology ini bilang gini, jika sebuah masyarakat sudah mendekati insanity atau kegilaan. tertinggi, Iya. itu jalan keluarnya untuk stay waras adalah dengan buat joke. Satu joke, lucu. Dan kita kreatif banget. Nah, Sangat kreatif. ini di tahun 80-an itu kan rakyat Rusia dengan ditekan oleh Soviet itu akhirnya membuat joke-joke gitu kan. Nah, saya ini makin cemas begitu akhir-akhir ini Semakin banyak jokes. semakin banyak joke satir. Itu sebenarnya ada masalah yang besar. Ya salah satunya pajak, salah satunya mempertanyakan belum pernah dalam sejarah setiap bulan negara menghutang 100 triliun sehingga saat ini sudah 7,8. Kemana-mana deh. Jadi nyinyir ya. Jadi nyinyir gitu loh. Oke. Nah, peristiwa ini begitu ada peristiwa, nah hate-nya itu kan keluar semua kemarahan itu. terekspresikan. Jadi ini negara saat ini harus mewaspadai. Joke itu lebih sadis daripada kritikan atau nyinyiran. Betul. Ini yang harus derajatnya tertinggi nih. Betul. Pertama sih kritik, Iya. terus nyinyir. Iya. Begitu sudah joke, artinya dia udah hampir gila kan. Untuk stay waras adalah dengan bercanda gitu ya. Iya. Jadi saya ingetin pemimpin tertinggi kita, pejabat-pejabat yang memegang departemennya, seperti misalnya Departemen Perdagangan, Departemen Hukum. Iya. Itu Semua. semua orang sudah ya dalam hati itu udah getem-getem semua gitu. Jangan sampai Tapi nanti Bu Sri keren banget lah, cepet banget ya. reaksinya. Reaksinya. Karena dia memang mengawasi Keren. sosial media. Keren banget. Iya, karena saya pikir kalau itu ya Bu SMI sudah melakukan hal yang terbaik. Terbaik, ya. aku kagum banget, langsung, ya. Minta maaf, langsung mempensiunkan Terus bapaknya, Alun, ya, bapaknya. Yang Ya, aku kagum terus diumumkan juga berapa kasus kira-kira temuan kan itu kan Ya. itu kan keberanian loh untuk menyatakan. Betul. Dan ya bagi kita adalah Nggak defending gitu loh. Iya. Biasanya kan orang kan defensif. Itu yang kita harapkan, sikap kenegarawan yang benar ya. Betul, Biasanya anak buah melakukan kesalahan defend. Betul. Dan ini juga dilakukan oleh Kapolri kan keren banget ya, dan tidak defend ya. Iya. Pasti gitu. Defensif apa? Temennya ini gue dengar suka jalan bareng-bareng ya.